kita semuanya mendapatkan penghargaan internasional. Jadi saya berharap tahun ini saya juga keberuntungan yang sama dari tahun yang lalu. Nah, di tengah-tengah teman media semuanya, ini ada mahkota baru dari Miss Mega Bintang Indonesia. Nama mahkotanya adalah Gayatri. Gayatri ini sendiri terinspirasi dari burung phoenix atau dari motif saung galing. Jadi saya ini memang punya mimpi untuk bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih jauh. Jadi filosofi inilah yang saya jadikan sebagai acuan untuk bisa lebih berprestasi di tingkat internasional. Mahkota sebelumnya adalah Golden Wisdom yang dipakai oleh Natasha Woodgrade dan akan berhenti sampai Natasha Woodgrade, dan mahkota ini akan meneruskan ke pemenang Miss Mega Bintang Indonesia itu sendiri. Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan digelar tanggal 19 Mei 2024, dan saya juga menggandeng Raffi Ahmad dengan jajan Ransnya, jadi akan dibuat di Istora Senayan. Jadi ada jajan Rans, nanti saya juga bikin ada namanya Queen Market. Queen Market itu adalah satu tempat di mana bisa dijual skincare, kosmetik, fashion. Jadi saya mengangkat teman-teman UMKM untuk bisa bareng-bareng bersama saya di Queen Market itu sendiri. Jadi akan ada 60 tenant yang berpartisipasi dari tanggal 18 sampai tanggal 19. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan berlian, tapi ini stimulated diamond. Ini dirancang oleh Mr. George dari Venezuela. Dia ini memang orang terbaik pembuat mahkota. Jadi bisa dibilang ajang-ajang internasional itu mahkotanya itu rancangannya dari Mr. George itu sendiri. Jadi nanti akan ada 6 mahkota, 1 mahkota utama untuk pemenang dan 5 mahkota untuk runner up. Harganya aku nggak usah bilang harganya berapa, tapi yang jelas ini berharga. Lebih berharga dari hanya sekedar angka ya, tapi ini punya nilai yang sangat besar. Karena nantinya di saat anak-anak saya berkompetisi di tingkat internasional, mereka akan menggunakan mahkota ini. Apa? Oh, nggak sampai miliaran. Nggak sampai miliaran. Cukup waktu berapa lama untuk mendesain dan jadi ini desainnya secara virtual. Jadi kebetulan George-nya di Venezuela, sayanya di Indonesia. Jadi kita kerjanya pakai sosial media, pakai WhatsApp. Kita desain, dan akhirnya kemarin mahkotanya bisa sampai di Indonesia. Pak, ada filosofi dalam sendiri nggak? Filosofinya ini dari motif saung galing ya, jadi ini melambangkan sebuah kekuatan, keberuntungan gitu. Dan Gayatri sendiri, ini Gayatri adalah seorang permaisuri dari zaman Majapahit gitu. Jadi dia kalau nggak salah dari ceritanya, dia satu-satunya istri raja yang bisa memberikan keturunan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya sengaja kasih nama ini, nama yang sangat Indonesia dan berfilosofi baik. Jadi siapapun wanita yang nantinya beruntung bisa menggunakan mahkota ini, ya dia yang memiliki sangat. Perpaduan warnanya ini memang saya campurin antara warna lavender sama warna kuning ya. Jadi ini batunya itu, kalau kuningnya itu sitrin, kalau batu ungunya itu aku lupa deh nama batunya apa gitu, tapi yang jelas ini batu beneran. Kalau batunya batu beneran. Sebagai pencapaian Buat saya iya, karena saya memang punya cita-cita untuk go internasional. Jadi lewat anak-anak saya, semua pemenang Miss Mega Bintang Indonesia tahun lalu, yang mereka dikirim ke internasional dan semuanya mendapatkan tempat, semuanya mendapatkan posisi. Ya, jadi dan alhamdulillahnya karena memang dari ajang beauty pageant ini saya bisa dikenal di Amerika, di Asia gitu kan, di Eropa gitu. Jadi memang ajang beauty pageant ini bisa memperkenalkan dunia menjadi lebih luas lagi. Jadi nanti paling maksudnya berapa sih dan sebelumnya? Kalau beratnya sih nggak terlalu berat ya, karena kalau terlalu berat nanti makin kan juga pusing ya, apalagi mereka menggunakannya berjam-jam. Mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo ya, 1,5 kilo. Itu yang pertama anak-anak.
Wow, saya selalu yakin ya karena uniknya adalah ajang Miss Mega Bintang ini nggak ada dewan juri, jadi saya yang memilih langsung siapa yang akan keluar jadi pemenangnya. Dan alhamdulillah ini terbukti tahun lalu yang saya pilih semuanya menang. Nah ini Valerie sama sini kita. Jadi Valerie April ini angkatan yang terakhir nih di grup ini. Besok Valerie akan berangkat ke ajang Miss Eco International. Jadi yang lain kakak-kakaknya udah pakai mahkota, tinggal Valerie. Jadi Valerie besok mau menjemput mahkotanya di Egypt, ya di acara Miss Eco. Itu seberapa dekat kamu sama anak-anak? Semuanya dekat karena saya ini benar-benar menjaga mereka di apartemen. Di salah satu apartemen di BSD, mereka ini dipisahkan dari orang tuanya. Saya training, saya didik dengan segala macam bentuk persiapan. Lalu mereka berangkat ke tingkat internasional. Gitu. Jadi bondingan mereka itu sangat luar biasa sekali. Aku mau nanya kemarin, Ya, gimana sih kamu kayak itu sendiri cukup bawel nggak sih untuk mendidik kamu? Kalau menurut kamu sendiri, kayak you always said kayak push your limit, kayak gitu. Jadi it's a good thing. Jadi kompetisi kita ini kan di luar negeri ya. Jadi bagaimana Indonesia itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, tapi justru ditakuti oleh pesaing-pesaing kita di tingkat internasional. Buat Sebagai bintang. kan tadi sempat ngomong kalau itu langsung. Ya, jadi lisensi internasional itu yang meminta aku untuk mendapatkan lisensi mereka. Jadi saya sekarang punya 6 lisensi. Insya Allah kalau dikasih kepercayaan bisa bertambah. Ada apa aja? Ada Miss Grand International, ada Miss Eco, ada Miss Aura, ada World Top Model, ada Miss Elite, ada Miss Cosmo, ya kan? Miss Planet. Yes. Nggak boleh kan mereka itu kalau kita lagi ribut gimana? Aku kalau lagi marah-marah gitu. Ketika melahirkan anak didik baru gitu, kayak merasa punya beban dan tanggung jawab berat nggak sih? Ya. Nah, maksudnya punya merasa tanggung jawab dan beban yang berat nggak sih? Ya kalau dibilang beban yang berat pasti ya, karena mereka harus pisah dari orang tuanya. Jadi saya tidak membolehkan mereka untuk bertemu dengan orang yang saya tidak kenal. Yang kedua, mereka tidak boleh keluar dengan transportasi umum, kecuali naik mobil kantor. Mereka mau pergi kemana, mau pulang jam berapa, itu mereka harus update ke saya. Gitu, karena mereka dititipkan oleh orang tuanya tinggal bersama saya gitu. Jadi saya punya tanggung jawab untuk menjaga mereka di setiap hari. Tapi dalam beberapa hari ini mereka udah bisa karena akan masuk generasi selanjutnya. Jadi saya cuma berpesan semoga kalian bisa menjalankan kehidupan sesungguhnya ini setelah Kaigun nggak ada di sebelah kalian lebih intens. Ya, jadi momen dimana kalian mau menjadi pemain film, mau jadi penyanyi, mau jadi apapun, yaitu depends on bagaimana kalian serius dengan bakat yang kalian miliki. Oke, Aman. terima kasih Terima teman-teman. kasih. Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.